Bapak, Ibu, adik-adik, bukan merupakan sesuatu hal yang baru kalau setiap kali ganti kementerian, maka tentu akan ganti juga kurikulum ya. Jadi itu sudah menjadi kebudayaan yang mungkin tidak bisa dihapus ya oleh setiap kali ganti menteri harus ganti kurikulum. Itu yang seringkali terjadi di Indonesia. Namun yang menariknya dalam pemerintahan yang baru ini, Kementerian Pendidikan itu sekarang dibagi menjadi 3 kementerian, yaitu Menteri Kebudayaan sendiri, kemudian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Nah, tentunya ini menjadi PR tersendiri terkait di dalam proses penyusunan kurikulum. Nah, seperti mungkin adik-adik ketahui atau Bapak Ibu guru maupun dosen bahwa nantinya ke depan itu akan diterapkan ya mungkin kurikulum yang disebut dengan kurikulum deep learning, di mana nanti kurikulum deep learning ini mekanismenya seperti apa, apakah nanti akan secara keseluruhan itu akan mengganti kurikulum Merdeka Belajar di zamannya Pak Nadiem Makarim, nanti akan dijelaskan dalam mekanisme dalam kurikulum deep learning. Jadi, pendidikan di Indonesia itu siap bersaing sebenarnya menyongsong era baru dengan diterapkannya kurikulum deep learning. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube mungkin sudah ada yang baru menerapkan kurikulum deep learning tapi belum diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, kebijakan ini dirancang oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memandang perlu adanya perubahan dalam sistem pembelajaran yang lebih mendalam, kontekstual, dan berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan swasta. Bahkan Presiden Prabowo itu juga menegaskan bahwa perlunya adanya pelajaran matematika di tingkat TK. Tapi jangan Bapak Ibu bayangkan seperti pelajaran matematika yang ada seperti di SD, SMP, ataupun di SMA ya. Itu nanti akan disesuaikan dengan kesesuaian anak-anak di tingkat TK. Jadi ya karena anak-anak di tingkat TK itu konsepnya adalah bermain, jadi matematikanya yang akan dilahirkan atau yang akan diterapkan di tingkat TK itu ya disesuaikan dengan umurnya mereka, konsep bermainnya mereka. Nah, kemudian Menteri Pendidikan Dasar ini juga menjelaskan bahwa kurikulum deep learning ini bertujuan sebenarnya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa, meski sebenarnya materi pelajaran yang diajarkan itu lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan dengan adanya Menteri Pendidikan saat ini itu menegaskan bahwa kemungkinan besar ujian nasional itu dikembalikan lagi. Saya kira ini semua pasti akan setuju karena setidaknya itu akan memunculkan persaingan antara siswa ya di dalam proses belajar mengajar ya, proses belajarnya terutama. Jadi mereka nanti secara psikologis itu muncul adanya persaingan di antara kelasnya gitu. Kemudian bisa ketahuan bahwa mana sebenarnya yang pintar, mana sebenarnya yang enggak gitu kan. Nah, hal ini juga akan merespon atas tantangan kurikulum yang ada, di mana sebenarnya kalau ditinjau dari sebelumnya ya, untuk kurikulum yang lama itu banyak yang beranggapan bahwa beban materinya itu terlalu berat, kemudian mengurangi kesempatan siswa itu untuk benar-benar menyerap dan memahami pelajaran secara komprehensif. Nah, di dalam kurikulum baru ini, pendekatan seperti misalnya mindful, kemudian meaningful, dan juga joyful, itu menjadi kunci utama ya. Misalnya mindful itu atau pembelajaran dengan kesadaran, itu berarti guru itu harus peka terhadap keberagaman kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Nah, ini tentunya menjadi tugas baru ya untuk guru-guru untuk memahami setiap karakteristik kemampuan dari setiap anak didiknya. Itu yang sehingga ketika nanti di universitas itu anak-anak sudah bisa menentukan pilihan saya itu seperti apa, jurusannya seperti apa. Itu akan membantu anak-anak didiknya. Kemudian, guru ini juga diharapkan tidak memaksakan keseragaman dalam proses pembelajaran, tetapi melainkan sadar bahwa setiap siswa itu sebenarnya memiliki karakteristik dan gaya belajar yang unik. Jadi, kita tidak bisa mentreatment ya semua siswa itu sama dengan siswa-siswa yang lain, karena mereka mungkin satu
keterbatasan fasilitas ya. Kita tidak bisa menyamakan antara fasilitas si A sama siswa si B gitu. Jadi itu juga yang akan menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, saya pun kalau misalnya mengajar di universitas, saya tidak mentreatment semua mahasiswa saya sama gitu. Apalagi kalau mahasiswa saya itu ada yang dari Sabang sampai Merauke ya, ada yang kebanyakan yang Indonesia bagian timur, maka saya tidak mungkin mentreat mereka itu seperti mahasiswa-mahasiswa yang seperti yang ada di Pulau Jawa misalnya. Karena memang kalau mahasiswa-mahasiswa yang di Pulau Jawa, mereka sudah mendapatkan fasilitas yang bagus di sekolahnya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, mereka misalnya dari jarak rumah ke sekolah itu masih jauh, kemudian bahkan tidak ada listriknya, tidak ada internetnya, itu sehingga ketika dalam satu kelas, maka tugas kita adalah kita tidak bisa mentreat mereka atau mentreatment mereka itu sama dalam satu kelas tersebut, gitu. Kemudian, mindful juga ini berarti mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam selama proses belajar. Jadi jika seorang siswa itu mengajukan pertanyaan yang mendalam, maka guru tidak boleh menghentikan proses belajar tersebut. Harus tetap dilanjutkan dan biar kita memberikan feedback yang baik kepada siswa sehingga siswa itu akan merasa dihargai. Kemudian, ada juga pertanyaan yang relevan harus dijadikan kesempatan untuk sebenarnya menggali pemahaman yang lebih jauh. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan interaktif. Nah, kemudian ada meaningful. Jadi meaningful ini atau pembelajaran bermakna itu lebih menekankan kepada pentingnya meningkatkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi kementerian itu menegaskan bahwa pemahaman yang konseptual itu akan membuat siswa itu lebih termotivasi ya. Kemudian ilmu yang diajarkan juga harus terasa relevan sama dengan apa yang menjadi minatnya anak-anak gitu ya. Bukan hanya sekedar hafalan, kemudian tanpa aplikasi nyata dalam kehidupan. Jadi harus di-realkan dengan kehidupan yang nyata. Kemudian kalau kita berbicara tentang konsep joyful, itu mengacu kepada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya dan penuh semangat gitu. Jadi di dalam kurikulum itu guru diharapkan lebih kreatif dalam menyajikan materi. Jadi di dalam proses belajar mengajar guru itu harus lebih kreatif, harus pandai melihat kondisi di dalam kelas ketika misalnya siswanya itu mungkin sudah mulai jenuh, mungkin di saat itu guru-guru bisa melakukan kreatif-kreatif misalnya dengan ice breaking gitu ya, melakukan joke-joke kepada siswa-siswanya sehingga akan membuat mereka itu terpacu lagi dalam belajar. Kemudian menggunakan metode-metode yang membuat siswa itu senang dan terlibat secara aktif. Jadi proses pembelajaran yang baik itu ketika interaksi antara guru dengan siswa itu berjalan dengan maksimal. Nah itu jadi timbul adanya tanya jawab, kemudian ada interaksi antara guru dan juga siswanya. Itu adalah proses pembelajaran yang baik. Nah dengan demikian dari proses itu belajar tidak lagi menjadi beban, tetapi pengalaman yang dinikmati dan diingat gitu. Nah kemudian Menteri juga Pendidikan itu menegaskan bahwa kurikulum deep learning ini akan memberikan ruang improvisasi yang lebih luas bagi guru ya, karena memang guru itu diberikan kebebasan untuk melakukan seperti apa ya yang harus saya terapkan gitu ya untuk bisa menerapkan proses pembelajaran yang baik. Nah, guru ini dapat menciptakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang mengembangkan pendekatan yang lebih personal. Ini juga penting untuk menjamin sebenarnya bahwa pembelajaran ini tidak lagi kaku dan terstandar secara seragam. Nah, kebijakan ini juga akan mengakomodasi pembelajaran berbasis pengalaman di mana siswa ini bisa lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian bisa berinteraksi atau berdiskusi dengan teman-temannya maupun dengan guru ketika misalnya siswa mengalami kebuntuan dan mempraktikannya apa yang dipelajari. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan yakin bahwa model pembelajaran secara interaktif ini itu akan membangun sebenarnya tingkat keterampilan yang secara kritis dan kreatif yang sangat dibutuhkan di era modern. Nah, selain itu, deep learning ini menuntut sebenarnya guru tidak
hanya menyampaikan materi tetapi juga memandu siswa di dalam memahami tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan seperti misalnya, mengapa kita harus belajar seperti ini? Atau apa yang manfaat dalam kehidupan kita? Ini menjadi bagian sebenarnya dari integral dalam proses belajar untuk memastikan setiap materi yang diajarkan memiliki arti bagi siswa. Jadi, ya tentu kita harus memahami bahwa apa pentingnya kita mempelajari atau mengajarkan ini ke siswa-siswa kita. Itu kita harus punya jawabannya. Jangan sampai nanti kita sendiri yang mengajar tetapi tidak tahu bahwa apa pentingnya pelajaran ini disampaikan ke siswa gitu. Nah, kemudian Menteri Pendidikan juga itu berbagi pengalaman pembelajaran konsep deep learning ini saat kuliah di Australia ya pada tahun 1995. Nah, di mana sejak itu ia menyadari bahwa pendidikan itu tidak seharusnya hanya menekankan kepada penguasaan materi, tetapi juga sebenarnya yang paling penting itu adalah pengalaman. Ya, jadi dari hal tersebut itu mungkin bisa menginspirasi kita untuk membawa perubahan besar ya ke depannya, terutama di Indonesia. Di mana dengan harapan bahwa siswa ini bisa berkembang lebih baik dalam berpikir kritis dan analitis. Nah, meski materinya ini mungkin lebih ringan, namun pendekatan ini memastikan bahwa siswa ini mampu menyerap sebenarnya dan memaknai pelajaran dengan lebih mendalam. Kemudian guru ini berperan sebagai fasilitator, kemudian memfokuskan proses belajar pada pemahaman, bukan sekedar penguasaan materi yang dihafalkan. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan juga mengatakan bahwa kurikulum deep learning ini berbeda dengan model pembelajaran yang menuntut siswa menyelesaikan soal-soal sulit tanpa relevansi yang nyata. Jadi, mahasiswa tidak harus khawatir ketika misalnya mengalami kesulitan, ya silakan bertanya kepada guru-gurunya. Yang diutamakan tentunya yang di dalam deep learning ini adalah membangun keterampilan berpikir yang bermanfaat bagi siswa, bagi dalam kehidupan akademis maupun sehari-hari. Namun, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Menteri Pendidikan tentunya menyadari bahwa penerapan kurikulum ini memerlukan pelatihan khusus bagi guru agar mereka mampu mengimplementasikannya dengan baik. Nah, tentunya ini juga harus didukung oleh pemerintah dan komunitas pendidikan yang sangat dibutuhkan agar transformasi ini bisa berlangsung dengan efektif. Nah, kemudian bukan hanya itu saja, pemerintah ini juga berencana untuk mengkaji ulang sebenarnya kebijakan lain seperti misalnya penerimaan peserta didik baru dan ujian nasional. Nah, Menteri Pendidikan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut itu perlu disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan zaman agar lebih relevan. Ya, saya setuju kalau yang ini. Kemudian, kurikulum deep learning ini juga diharapkan mampu sebenarnya menjawab permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini, terutama dalam hal keterlibatan dan memotivasi siswa. Jadi kalau kita lihat itu sepertinya mahasiswa itu kurang termotivasi gitu untuk belajar karena mungkin pelajarannya ya itu saja, kemudian mungkin yang membawakan juga tidak menerapkan pembelajaran yang baik, akhirnya tidak enjoy gitu ya. Dengan cara ini, pendidikan itu akan menjadi lebih bermakna dan mampu sebenarnya menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan kontekstual. Nah, perubahan ini tentunya disambut oleh para praktisi pendidikannya sebagian pendukung, kemudian menganggap langkah ini dapat memacu sebenarnya kualitas pendidikan Indonesia. Sementara yang lain itu khawatir dan akan kesiapan sekolah dalam menjalankan kurikulum baru tersebut. Jadi ini sudah disampaikan bahwa memang dalam proses pembelajaran atau penerapan kurikulum deep learning ini memerlukan tantangan karena belum tentu semuanya, terutama guru-guru sebagai fasilitator ya, sebagai pembawa di sini itu belum tentu akan memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan deep learning ini. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik, buat teman-teman guru ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing-sharing. Nanti kita bisa ketemu juga di video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.